Di usia berapa kalian sadar kalau daftar beasiswa itu gak gratis? Eits, tenang dulu. Di sini aku bukan mau nakut-nakutin kalian yang pengen daftar beasiswa. Justru aku pengen kalian lebih well prepare dalam segi finansial, biar gak boncos. So let's break it down. Halo, kenalin aku Ilma. Dan selamat datang di channel aku. Ayo cerita Ma, mau cerita apa sih Ma? Sebelum kita mulai, aku mau disclaimer dulu nih. Jadi di video kali ini aku bakal spill budget yang sudah aku keluarkan dari tahun 2022 hingga 2024 sampai akhirnya aku memutuskan untuk mendaftar beasiswa Global Korea Scholarship di tahun 2024 untuk pertama kalinya. Jadi kalau semisal di akhir nanti nominalnya terlalu besar atau kayak gimana, ini karena akumulasi total yang aku keluarkan dari 3 tahun tersebut ya. Dan pastinya ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi nanti di akhir aku akan kasih tips dan strategi kalian biar lebih hemat budget dalam daftar beasiswa khususnya di GKS ini. Jadi di video kali ini aku bakalan spill biaya persiapanku beasiswa, lalu yang kedua biaya persiapan dokumen untuk GKS, lalu yang ketiga biaya tes bahasa dan persiapannya, lalu yang keempat biaya pengiriman dokumen, dan yang kelima biaya lain-lain. Lalu nanti yang terakhir, yang keenam, aku akan kasih ke kalian tips dan strategi biar kalian lebih hemat dalam daftar beasiswa. Langsung aja yuk. Dari awal S1, aku memang sudah berencana untuk mengambil studi lanjut S2 di luar Indonesia. Jadi mau gak mau, aku harus mencari yang namanya program beasiswa biar aku bisa melanjutkan studi S2 di luar Indonesia. Dan namun sayangnya pada saat itu aku sangat-sangat tidak mengetahui beasiswa apa saja sih yang ada di Indonesia saat ini, dan juga kira-kira beasiswa apa yang cocok dan negara mana yang sekiranya bisa menunjang studiku di S2. Jadi pada tahun 2022 aku memutuskan untuk mencari lembaga yang memang menyediakan mentoring scholarship gitu. Dan dari dua lembaga besar, ya mungkin kalian juga tahu ya, itu aku membandingkan antara kedua itu kira-kira mana nih yang cocok dan affordable gitu. Dan akhirnya aku jatuh memilih pada salah satu lembaga yang warnanya biru, mungkin kalian juga udah tahu. Jadi di situ aku habis sebanyak 4 juta ya, 4 juta untuk persiapan beasiswa. Tapi sayangnya aku tidak terlalu menurutku itu agak kurang worth it karena memang jauh dari apa yang aku bayangkan di awal sebelum mendaftar program tersebut gitu. Karena kan itu private dan online. Lalu untuk konsultasinya itu hanya via Telegram seminggu sekali dan harus kita sendiri yang mengatur jadwalnya. Tapi karena di tahun 2022 itu aku masih jarang menggunakan aplikasi Telegram, jadi aku jujur di situ agak kesusahan untuk melakukan konsultasi sendiri. Dan ketika aku menanyakan apakah bisa konsultasinya melalui WhatsApp gitu, merekanya tidak berkenan untuk melakukan konsultasi di luar dari Telegram seperti itu. Jadi pada saat itu aku habis 4 juta itu hanya sempat melakukan profiling saja. Jadi kayak mereka menanyakan apa yang aku minati, terus selama kuliah aku ngapain aja, terus akhirnya mereka mencarikan negara mana yang sekiranya cocok dengan apa visi misiku, tujuanku untuk S2. Terus dari 3 negara itu dia sudah dia rekomendasikan itu, aku disuruh cari tahu sendiri nih kampus-kampusnya yang sekiranya cocok dengan apa yang aku minati. Jadi kayak ya pada akhirnya balik lagi gitu loh, kita sendiri yang disuruh cari tahu kampus-kampusnya sendiri gitu. Nah nanti kalau misalkan sudah ketemu kampus mana dan di negara mana,
baru deh mereka akan menyarankan beasiswa mana yang cocok dan beasiswa mana yang bisa kita dapatkan dengan mendaftar ke universitas tersebut. Jadi kayak gitu aja sih. Selanjutnya, mungkin sekitar tahun 2023, di situ aku baru menyadari gitu. Kayaknya aku bakal daftar di Global Korea Scholarship aja deh, soalnya ya melihat dengan kurikulum VT-ku, aku pernah ada pengalaman untuk mengikuti International Conference di Seoul ketika S1 dulu, dan juga ya kuliner di Korea, kuliner yang ada di Korea itu kan sangat booming ya, yang ada di Indonesia ya, sepertinya sudah aku jelaskan di videoku kemarin. Jadi ya dari situ aku memutuskan untuk fokus ke beasiswa Global Korea Scholarship dari tahun 2023 sampai akhirnya memutuskan untuk mendaftar di tahun 2024. Dan untuk pendaftaran beasiswanya sendiri itu sebenarnya nggak ada biaya ya, cuma karena kan dia ada membutuhkan persyaratan dokumen yang harus kita kirim dari Indonesia ke universitas tujuan, jadi itu yang akan aku spill. Yang pertama, untuk biaya dokumen sendiri, itu karena kan aku membutuhkan KK, transkrip, akte, dan ijazah untuk di sworn translator, di penerjemah tersumpah waktu itu, karena aku sudah mencari tahu seputar GKS dan aku bergabung ke salah satu grup yang ada di Telegram yang mana isinya itu sesama pejuang GKS graduate. Jadi dari situ aku mendapatkan informasi mana sworn translator yang harganya affordable dan mana notaris yang harganya affordable kayak gitu. Karena ketika aku mencari yang ada di daerah domisiliku di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, itu harganya rata-rata 100.000 ke atas gitu loh, dan itu agak mahal ya, apalagi dokumen yang kita butuhkan ada 4 kan. Lalu akhirnya dari situ aku nge-sworn translator ke Pak Anang Fahrudin, itu hanya 45.000 per halaman. Jadi karena kan aku 4 dokumen dan untuk transkrip akademik itu kan lebih dari 1 halaman jadinya. Jadi pokoknya total keseluruhan keempatnya itu habis di 225.000. Lalu setelah dari translator itu, karena kan beliaunya itu ada di Jabodetabek ya, dan aku di Surabaya. Jadi setelah selesai itu beliau, aku minta hard copy-nya, jadi kirim, ada ongkirnya dokumen dari Jakarta ke Sidoarjo itu 20.000. Lalu selain itu aku juga ada sertifikat pendukung yang aku sertakan untuk dokumen tambahan. Dan sertifikat itu ada beberapa yang masih dalam bahasa Indonesia. Nah sebenarnya untuk sertifikat pendukung ini kalian bisa translate sendiri gitu ya, karena nggak ada format tertentu yang kayak gimana-gimana. Cuma karena aku masih belum terlalu pede dengan grammarku pada saat itu, dan aku takut salah gitu ya, kayak gimana sih nge-translate-nya gitu. Jadinya aku minta tolong ke salah satu teman yang ada di grup pejuang GKS graduate itu tadi untuk mentranslate, karena kebetulan dia juga membuka jasa translate untuk sertifikat pendukung gitu. Dan itu per dokumen per halamannya 15.000, dan aku nge-translate-nya itu ada sekitar 10 halaman, jadi totalnya 150.000 rupiah. Lalu selanjutnya setelah dari nge-translate itu tadi, untuk yang kakak transkrip, akte, sama ijazah itu kan kita perlu untuk diapostil ya ke web Kemenkumham, dan satu dokumennya itu 150.000 rupiah. Jadi total keempatnya aku apostil itu butuh 600.000 rupiah. Lalu karena di dokumen itu kan kita juga perlu untuk menyertakan essay, study plan, sama personal statement ya, dan itu dalam bahasa Inggris. Jadi sebelum kita mengirimkan dokumen itu untuk biar lebih berkualitas, kita kan butuh yang namanya proofread essay. Dan aku beberapa kali melakukan proofread essay ini. Kenapa? Karena aku balik lagi, karena pada tahun itu aku belum terlalu
pede dengan hasil tulisan esaiku, dan aku juga agak takut nih grammar-grammarnya, vocabnya apakah sudah betul atau masih ada yang kurang sesuai atau kayak gimana. Jadi pada saat itu aku melakukan beberapa kali proofread ya. Yang pertama itu aku mentorship dan proofread ke salah satu awardee, itu namanya Kak Grace. Itu habisnya personal statement dan study plan itu habisnya 250.000. Lalu yang kedua, setelah di proofread sama Kak Grace itu kan aku revisi. Nah setelah aku revisi itu aku proofread lagi, tapi ke awardee yang lain, biar biar ada sudut pandang yang lain gitu loh dalam menilai esaiku. Itu aku proofreadnya ke Kak Bella, study plan dan personal statement juga. Itu habisnya Rp155.000. Lalu setelah di proofread sama Kak Bella itu aku revisi lagi. Setelah aku revisi, aku proofread lagi nih juga sama ke awardee yang juga buka jasa proofread, namanya AADC. Itu aku study plan dan personal statement, tapi proofreadnya langsung 2 kali, totalnya di Rp300.000. Jadi untuk proofread essay sendiri, jujur aku agak habisnya di sini karena memang aku masih kurang pede ya, karena kan itu karena di tahun 2024 itu pertama kalinya aku daftar beasiswa, jadi aku takut salah banget gitu. Jadi aku habisnya segini. Lalu kayaknya udah sih, itu aja untuk yang persiapan dokumen. Selanjutnya untuk biaya tes bahasa dan persiapannya, karena kan di S1 aku sudah ada rencana untuk kuliah di luar negeri ya, di luar Indonesia, jadi mau nggak mau aku harus mempersiapkan bahasa Inggrisku. Tapi selain itu, karena bahasa Inggris kan juga bisa menunjang kita di pekerjaan kan secara profesional gitu, jadi aku ambil les persiapan khusus IELTS itu di lembaga yang sama dengan lembaga yang aku ikuti untuk mentoring scholarship ini ya. Jadi kurang lebih harganya juga sama di 4.500.000. Itu private juga dan online. Jadi kayak seminggu itu 2 kali, di Sabtu Minggu tiap weekend. Itu selama 3 bulan bareng sama teachernya di online gitu ya, melalui Zoom untuk persiapan IELTS-nya. Itu memang agak mahal ya, 4.500.000, karena pada akhirnya aku belajar mandiri sih. Terus setelah selesai les dari tempat itu tadi, aku langsung ambil official test IELTS yang mana itu harganya pada saat itu 3 juta rupiah tes IELTS. Nah tapi karena pada saat itu mungkin karena aku juga ada kesibukan kerja ya di hari weekdays-nya, Senin sampai Jumat, tapi kadang-kadang hari Sabtu itu aku juga diminta kerja sama atasanku, jadi kayak bagi waktunya tuh agak susah gitu loh, jujur ya. Terus waktu pas tes IELTS yang pertama kalinya itu aku dapat skornya itu masih yang menurutku masih di bawah dari targetku gitu loh. Dan untuk ikut, misalkan kayak aku targetnya tuh di beasiswa LPDP itu kan kalau dalam negeri itu kan IELTS-nya harus minimal skornya 6. Terus kalau mau keluar Indonesia itu kan minimal skor IELTS-nya itu 6,5. Nah waktu itu pas pertama kali aku ambil tes IELTS itu di bawah dari targetnya LPDP, jadi aku memutuskan untuk retake lagi, tapi aku kasih jeda beberapa bulan karena kan mahal ya, sekali tes itu 3 juta. Jadi aku ambil jeda beberapa bulan gitu, terus baru ambil lagi. Nah, tapi sebelum aku ambil lagi, aku coba ikut pretest officialnya. Itu 4 kali sesi dan setiap sesinya itu 50.000, jadi totalnya ada 200.000 rupiah. Itu untuk pretest IELTS-nya sendiri. Lalu setelah pretest itu aku tes yang kedua kalinya itu juga sama, biayanya 3 juta rupiah karena aku ambil di IDP. Nah selanjutnya, karena setelah aku ambil tes IELTS yang kedua kalinya itu ternyata nilaiku masih ya
sudah memenuhi standar, tapi nggak yang langsung melejit ke atas gitu. Jadi kayak aku memutuskan untuk ya udah deh, mungkin emang aku harus untuk belajar bahasa Koreanya sendiri gitu loh. Dan aku dengar-dengar juga untuk tes topik itu harganya tidak semahal ketika kita mengambil tes IELTS dan juga tes TOEFL IBT kan. Jadi ya udah, pada saat itu aku memutuskan untuk mengambil les bahasa Korea itu di Nunbit, dan itu juga online by Zoom meeting. Cuma kalau yang bahasa Koreanya ini tuh aku nggak private gitu, jadi bareng-bareng gitu kayak kelas bersama, dan aku ambilnya itu langsung 4 kelas dari level basic A, basic B, intermediate A, intermediate B, 4 kelas. Dan itu waktu itu pas lagi diskon ya, totalnya langsung di les bahasa Koreanya itu 500.000, dan itu selama 5 bulan atau 4 bulanan gitu loh, aku lupa. Itu dari 2023 akhir sampai 2024 awal. Dan karena di 2024 itu aku belum sempat untuk ambil tes topik, jadi aku belum masukin ke budgetku ini. Jadi total semua untuk aku persiapan bahasa adalah segini. Ups, sorry banget guys, ternyata videonya terlalu panjang nih kalau aku jelasin semua di sini. Jadi aku lanjutin ke part 2 ya, untuk biaya pengiriman dokumen, biaya lain-lain, sama tips dan strategi hemat budgetnya. Hope you guys enjoy the video. Bye!